Kalau Bapak punya argumentasi lain yang berbeda dengan pendapat pemerintah, itu boleh saja. Yang penting begini, Bapak Ibu beribadah itu dengan dalil, dengan argumentasi. Jangan beribadah itu hanya karena ingin berbeda. Kalau kita berijtihad, lalu ijtihad kita itu benar, maka pahalanya 2. Bila kita berijtihad, lalu ijtihad itu salah, pahalanya 1. Karena ijtihad itu sama-sama mencari kebenaran. Ya, kita nikmati sajalah Pak, hidup di negara demokrasi ya begitu. Kalau di Saudi Arabia tidak ada perbedaan. Karena satu komando. Rasanya di Malaysia juga tidak ada perbedaan. Kita menggunakan hisab, juga menggunakan ru'yah. Jadi hisab dan ru'yah itu disatukan katanya. Makanya ada sidang isbat. Bagaimana hasil hisab, bagaimana hasil ru'yah, lalu dikonfrontir, dikonfirmasi, baru diterapkan oleh pemerintah. Ya makanya ini tidak akan selesai Pak diskusinya. Ya, selama metodenya tidak satu, hasilnya tetap akan berbeda. Maka kalau mau saya bilang tadi itu Pak, duduk semua ormas, Menteri Agama jadi mediator. Sekarang presentasi ini, yang ru'yah silakan, bagaimana tingkat validasinya. Yang hisab silakan, bagaimana tingkat validasinya. Lalu kita panel, kita diskusi. Lalu kita simpulkan dari 2 metode ini mana yang paling akurat, mana yang paling dekat dengan kebenaran. Kan siapa yang melihat hilal dia berpuasa, kan siapa yang melihat? Kan bahasa Allah begitu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang wajib puasa? Yang melihat. Yang tidak melihat tidak wajib. Saya tidak melihat, puasanya tidak wajib. Cuma kalau lah 30 bulan ajan melihat yo lah pasti besok tanggal 1 tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang saya janjikan, berhubung pertemuan kita menjelang Ramadan mungkin tersisa sekitar 6 kali lagi paling banyak, maka kita akan bahas mulai pagi ini bab as-siyam, hadis-hadis yang terkait dengan ibadah puasa, termasuk ibadah lainnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan selesai sampai Ramadan nanti datang. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita akan mulai pertama tentang persoalan penetapan awal Ramadan ya, hadis-hadis yang terkait dengan waktu Ramadan, nanti baru tentang puasa, baru nanti tentang ibadah malam, baru nanti tentang i'tikaf di bagian terakhir. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas hadis yang terkait dengan zakat fitrah. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iza ra'aitumu fasumu wa iza ra'aitumu faftiru wa in wumma alaikum faqduru lahu." Kata Nabi, apabila kamu melihat bulan, maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihat bulan, fa'aftiru, maka berbukalah. Maka jika tertutup awan, maka sempurnakanlah hitungannya. Dalam hadis lain disebutkan faqduru lahu salasin atau fa'akmilul iddah salasin. Sempurnakanlah bulan itu Sa'ban atau Ramadan 30 hari. Nah, ini ketetapan kita
Ya, apa ketentuan dalam menetapkan kapan mulai puasa, kapan mulai lebaran. Kata Nabi, bila kamu melihat bulan, berpuasalah. Bila kamu melihat bulan, berbukalah. Itu artinya awal Ramadan dan akhir Ramadan atau awal Syawal ditentukan dengan melihat bulan. Cuman Bapak Ibu, orang akan terus berbeda karena kata melihat dipahami orang berbeda. Ada yang memahami melihat itu dalam bentuk melihat dengan mata telanjang, ada yang memahami melihat dengan ilmu pengetahuan. Karena kata ra'a itu tidak selalu harus dipahami dalam bentuk memandang dengan mata. Karena itu misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail ya, ketika dia bermimpi menyembelih anaknya di surat As-Saffat, apa kata Ibrahim kepada anaknya? Fanzur maza tara. Kemukakanlah apa pandanganmu. Jadi tara di sana tidak diartikan pandangan mata itu, tapi pendapatmu. Bagaimana ya pandangan atau pendapatmu, bukan pemandangan mata. Itu artinya kata tara atau ra'a atau ru'yah tidak mesti dipahami dalam bentuk memandang dengan mata kepala. Bisa juga dengan pikiran, dengan akal, ilmu pengetahuan, logika. Jadi kalau ada orang menggunakan hisab dalam menentukan awal Ramadan dan awal Syawal, itu juga bahagian dari ru'yah namanya. Ya, pikiran atau pandangan, ya, ilmu pengetahuan. Karena itu, kalau Bapak Ibu baca nanti di Al-Baqarah 185, Allah juga menggunakan kata yang kurang lebih sifatnya sama, yaitu syahidah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu kata Allah. Siapa yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah dia. Nah, kata syahidah ini artinya saksi, menyaksikan. Dan saksi itu ada kalanya yang melihat dengan mata kepalanya, namanya saksi TKP. Syahid juga namanya, saksi juga. Tapi ada kalanya saksi itu saksi ahli. Dia tidak melihat kejadian, tapi menganalisa dengan ilmu pengetahuannya. Karena itu cerita Nabi Yusuf ketika dia dituduh hendak memperkosa Zulekha, ya, tidak ada saksi di sana. Zulekha menuduh Yusuf, saksi tidak ada. Maka siapa yang bersaksi? Konon katanya seorang bayi, tapi disebut syahid. Wa syahida syahidun min ahliha. Bersaksilah seorang saksi dari keluarga Zulekha. Bagaimana saksinya? Bila baju Yusuf sobek dari depan, berarti Yusuf yang ingin berbuat, maka sobek dari depan. Berarti Zulekha membela diri. Bila baju Yusuf sobek dari belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulekha yang salah, berarti Yusuf dikejar. Dilihat barang bukti, sobeknya dari belakang. Saksi apa namanya? Saksi ahli. Dia tidak melihat kejadian, tapi menggunakan logikanya. Karena itu, kalau ada orang menggunakan penglihatan mata menentukan awal Ramadan, itu syahidah juga. Faman syahida minkumus syahra juga. Kalau ada orang menggunakan penglihatan logikanya, ya, artinya dia menggunakan hisab, perhitungan ilmu pengetahuan, menetapkan awal Ramadan, itu syahidah juga. Karena itu Bapak Ibu tidak usah terlalu ribut dalam soal ini. Nanti Bapak Ibu ikuti mana yang menurut Bapak Ibu ya diyakini sebagai sesuatu yang lebih benar menurut keyakinan Bapak Ibu, maka ikuti saja. Saya tidak terlalu, ya, karena kita sepertinya tidak akan pernah bersatu sampai kapanpun selama metodenya tidak satu. Kalau metodenya kita sepakati satu saja, hasilnya pasti satu. Nah, seperti salat lah, kita sepakat menggunakan hisab kan? Walaupun salat itu harusnya menggunakan metode melihat juga. Kan salat subuh, kapan datang salat subuh? Lihat fajar. Bila dilihat cahaya seperti benang di ufuk, ya, vertikal,
Ya, horizontal dia di ufuk membentang seperti ekor sapi. Berarti fajar maka salat subuh lah. Berarti salat subuh itu kan melihat dengan mata. Tapi kita tidak pernah melihat fajar. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sekarang tidak tahu lagi fajar kan? Karena kita tidak pernah lagi melihat fajar kan? Kita sepakat saja menggunakan hitungan. Begitu bunyi alarm kita azan. Padahal setiap waktu salat kita melihat ya dengan mata. Zuhur, kapan datang zuhur? Bila matahari sudah tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang badan sepanjang badan, berarti melihat dengan mata. Waktu asar, kapan waktu asar datang? Ketika bayang-bayang sudah melebihi panjang badan sampai matahari terbenam. Ya, itu kan melihat juga. Maghrib, kapan maghrib? Sampai sejak matahari terbenam sampai hilang safak yang merah. Nah, berarti kan safak yang merah tampak pakai mata. Nah, tapi karena kita sepakat dengan satu pilihan metode hisab, maka kita tidak pernah berbeda dalam salat. Nah, untuk Ramadan kita berbeda metode. Kalau metodenya berbeda, berarti tidak akan pernah sama nanti apanya. Ya, hasil akhirnya. Nah, kita akan selalu berbeda soal awal Ramadan dan awal Syawal ini. Tapi prinsipnya keduanya sama-sama merujuk ke ayat dan hadis yang sama. Jadi itu caranya kita menentukan hilal, ya, menentukan awal Ramadan dengan melihat hilal. Walaupun melihat bisa kita pahami berbeda. Tapi ketentuannya begitu. Kata Nabi, siapa yang melihat bulan, puasalah. Siapa yang melihat bulan, maka berbukalah. Walaupun ada indikator kalau tertutup awan, katanya kalau tertutup awan kan dia melihat pakai mata. Ya, tidak apa-apa juga, silakan. Lalu hadis dari Ibnu Umar juga, dia berkata, tara annas al-hilal fa akhbartun nabi anni ra'aituhu fasama fa amaran nas bisiyami. Jadi Ibnu Umar bercerita, manusia ribut suatu ketika, manusia ribut soal melihat hilal. Gimana nih hilal nih? Terlihat belum? Terlihat belum? Terlihat belum? Gitu. Lalu saya datang ke Nabi dan saya beritahukan sesungguhnya saya melihat hilal. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh orang lain atau sahabat juga berpuasa. Apa kata hadis ini? Begini. Ini hilal belum ada ketetapan nih. Ya, dari pemerintah belum ada ketetapan. Tapi ini sudah tanggal 29 Sa'ban. Ini sudah tanggal 29 Sa'ban. Sorenya maghrib itu, ini belum ada ketetapan, hilal belum tampak, orang masih ribut, ada hilal enggak, ada hilal enggak. Tiba-tiba ada seseorang berkata, saya melihat hilal, katanya. Maka orang yang berkata saya melihat hilal itu dia wajib puasa. Orang-orang yang mempercayai dia wajib puasa. Kalau saya tidak mempercayai dia, maka saya tidak wajib puasa. Gitu ya. Jadi memang berpeluang berbeda kita mulai puasa itu. Ini hilal belum tampak, tapi tanggal 29 Sa'ban belum tampak hilal. Orang masih mencari-cari hilal. Tiba-tiba ada seseorang mengaku saya melihat hilal, katanya. Lalu saya percaya dia, maka saya yang mempercayai dia ini wajib puasa. Yang tidak mempercayai dia tidak wajib puasa, sempurnakan saja Sa'ban 30 atau Ramadan 30. Walaupun serumah kita. Itu tuh Pak. Saya ini orang belum ada ketetapan ini Ramadan atau tidak besok. Tiba-tiba istri saya mengaku dia melihat hilal, katanya. Ambo tak percaya ke orang rumah ambo lah Pak, nyacuk baduto kamu selama kau. Gitu kan. Ambo kurang yakin kayaknya Pak, tak percaya ambo lah. Walaupun ia batu cari hilal Pak. Cuma ambo kurang yakin kayaknya selama kau ambo banyak kanai deknya. Gitu. Maka saya tak wajib puasa. Tapi istri saya wajib puasa. Kebetulan anak ambo percaya ke induknya. Karena anak ambo tak pernah kanai di induknya kau loh. Percayanya ke induknya kau. Maka anak saya wajib puasa. Seperti ibunya. Di satu rumah itu ada yang puasa, ada yang tidak.
Dan itu dibolehkan, Pak. Begitu hebatnya Pak awal Ramadan nih, Pak. Andai ini belum ada ketetapan nih, Pak ya. Masih simpang siur kayak masa lalu. Kalau sekarang kan ada sidang isbat, ya toh. Ini masih simpang siur. Kejadiannya begitu nih. Kita tinggal di daerah yang tidak ada pengurusan agama. Bapak Ibu misalnya tinggal di Eropa atau di Amerika. Itu kan tidak ada urusan agama di situ toh. Kan agama urusan sendiri kan. Kita serumah tuh Pak, satu keluarga boleh berbeda mulai puasa, boleh berbeda mulai satu Syawalnya tuh Pak. Kecuali saya juga melihat, istri saya melihat, anak itu tidak ada cerita lagi itu. Puasa semua tuh. Persoalannya hilal tidak tampak, ada satu yang mengaku. Yang mengaku ini wajib puasa, yang mempercayai dia wajib puasa. Nah, itu ketentuannya begitu tuh Pak. Jadi jangankan satu negara, satu rumah saja boleh berbeda mulai puasa. Nah, itu hebatnya tuh Pak. Ya. Asalkan ya tidak jumlah puasanya tidak kurang 29 hari nanti. Tidak lebih 30 hari nanti. Kalau nanti jumlah puasanya kurang 29 berarti dia berbuka satu hari di Ramadan. Kalau dia puasa 31 hari, berarti dia puasa di hari haram, puasa di satu Syawal dia. Selama jumlahnya 29 atau 30, benar. Bahwa mulainya berbeda, akhirnya berbeda, boleh. Jadi Bapak Ibu, jangan memaksakan satu negeri harus sama. Satu kampung, satu rumah pun boleh berbeda kita mulai. Boleh berbeda kita mengakhirinya. Itu dasarnya hadis tadi itu. Jadi Ibnu Umar berkata, saya lihat hilal, maka Nabi puasa. Gitu. Karena percaya dengan Ibnu Umar. Kalau ada tidak percaya dengan Ibnu Umar, ya tidak apa-apa, tidak puasa. Nah, cuman kalau Nabi menyuruh, pasti semua sahabat sudah pasti puasa. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas, anna a'rabiyan ja'a ilan Nabi, diceritakan seorang Arab Badui. Arab Badui itu Ibu, orang kampung, orang desa yang kato-katonya kok jarang bisa dipaci. Makanya Arab itu artinya berubah-ubah. Itu makanya orang munafik itu banyak orang Arab. Itu Pak. Ya. Orang Arab kata Allah itu paling banyak munafik. Karena Arab itu artinya berubah. Lawannya mabni atau bina, tetap. Makanya minal a'rab ya munafikun, di antara di kebanyakan orang Arab itu orang munafik. Karena Arab itu artinya berubah-ubah. Dulu orang Arab kok Pak bukan orang Arab keseluruhan, artinya itu orang Arab itu orang-orang pelosok, orang-orang kampung yang agamanya masih tipis. Lawannya Ahlul Madinah. Jadi Madinah itu dari kata din. Ahlul Madinah itu penduduk yang sudah mantap agamanya. Itu kira-kira begitu. Maka Madinah itu bukan kota artinya Pak. Madinah itu dari kata din. Din itu agama. Madinah itu artinya tempat agama tersebar. Itu makanya kota Madinah disebut Madinah. Karena Madinah itu artinya tempat agama tersebar. Nah orang kalau tinggal di kota Madinah itu baik-baik, saleh-saleh. Karena memang apa? Karena agama di situ baik. Nah itu makanya Madinah namanya. Makanya negara yang dituntun oleh agama disebut Madani. Kira-kira begitu. Masyarakat yang hidup dalam tuntunan agama disebut masyarakat Madani. Nah itu tuh Pak ya. Di kata Madinah tadi tuh. Lawan dari kata Madinah itu Arab. Orang Arab kok banyak pendutu. Ah tuh Pak. Iya, orang Arab kok banyak pendutu Pak. Itu makanya dalam bahasa Arab ada namanya i'rab. I'rab itu kata yang berubah-ubah. I'rab namanya. Kalau kata itu tidak berubah, mabni namanya. Nah yang berubah-ubah itu orang munafik. Maka orang munafik kok cobunglon di minggu petukar bantunya, tidak betul? Jadi itu kenapa orang Arab Badui pedalaman disebut Arab. Karena orang Arab kok keceknya tidak bisa dipaci. Kata-katanya banyak berdusta, bohong, maka disebut munafik mereka tuh. Ya.
Jadi ini datang orang Arab, bukan orang Madinah nih, orang Arab yang memang ucapannya sering ngawur lah gitu. Datang ke Nabi, maka dia berkata, "Inni ra'aitu hilal." Ini penduduk Madinah belum melihat hilal, tapi dia mengaku saya melihat hilal. Ya, saya melihat hilal. Lalu Nabi berkata, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah engkau bersyahadat bahwa tidak Tuhan selain Allah? Maksudnya engkau bersaksi atau muslim kah? Naam. Apakah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, Muhammad Rasulullah? Naam. Maka dia bersumpah, fa'azin finnas ya Bilal. Maka kata Nabi, umumkan kepada manusia ya Bilal, agar mereka berpuasa besok, antasumu dan puasa besok. Jadi begini, kalau ada orang, tadi Ibnu Umar mengaku melihat hilal, Nabi langsung puasa. Karena Ibnu Umar sudah penduduk Madinah, agamanya sudah sempurna, tidak mungkin dia berbohong. Nah, kira-kira begitu tuh. Kalau ada orang bawa berita, orang ini karakternya plin-plan, enak, selama aku kecilnya aku banyak otak saya. Enak, kininya membawa berita, dia mencari hilal keceknya. Maka tugas pemerintah atau penguasa atau yang memegang otoritas di negeri itu, misal Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camatnya, atau Pak Kua, siapa yang memegang otoritas di negeri itu kepemimpinannya, maka orang itu diambil sumpah dulu. Maukah engkau bersumpah demi Allah bahwa engkau melihat hilal? Gitu ya. Kalau orang yang tadi seperti Ibnu Umar, Nabi tidak nyuruh dia bersumpah. Nabi langsung puasa saja. Karena memang orang ini benar nih. Gitu. Ibnu Umar tidak perlu disumpah lagi. Islamnya sudah mantap, dia penduduk Madinah. Ini yang datang bukan penduduk Madinah, tapi Arab, orang kampung yang kecilnya acuk ngawur. Ya kan, yang kecil juga acuk banyak dutonya. Maka Nabi mengambil sumpah dia. Apakah engkau bersaksi Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya bersumpah demi Allah? Maukah bersumpah demi Allah? Ya. Maka ketika dia sudah bersumpah demi Allah bahwa dia melihat bulan, berarti benar. Maka Nabi menyuruh Bilal, umumkan ke manusia besok puasa. Apa makna hadis ini? Bila pemerintah sudah mengumumkannya, walaupun kesaksian satu orang dan orang ini sudah disumpah, maka penduduk negeri mestilah berpuasa. Ada satu orang melihat hilal dan dia sudah disumpah. Ini baru satu orang, dan ini orang ini agamanya pun tidak sempurna, tapi dia mau bersumpah demi Allah bahwa dia melihat hilal. Lalu Nabi sebagai kepala negara di Madinah membenarkan apa yang dia katakan, lalu menyuruh petugasnya Bilal umumkan ke manusia besok puasa. Jadi mulai puasa Ramadan ini bisa berdasarkan kesaksian satu orang saja, asalkan dia bersumpah dan pemerintah kemudian melegalkan itu dan menyuruh manusia berpuasa. Nah, inilah yang menjadi dasar Ibu. Kalau pemerintah sudah menetapkan satu Syawal atau satu Ramadan, nah, maka berpuasalah. Itu contoh dari Nabi begitu tuh. Ya. Nah, ya, tapi kalaupun nanti ada yang berbeda, kita menghormati. Tapi aturan agamanya begitu. Kalau pemerintah sudah menetapkan berdasarkan kesaksian orang-orang yang saksi ini sudah diambil sumpahnya, maka semua diperintahkan puasa. Itu aturannya begitu. Nah, jadi ya, ini boleh ya, kalau kesaksian itu datang dari orang yang boleh jadi agamanya tidak ya baik, tapi memang dia mau bersumpah demi Allah bahwa saya melihat bulan. Itu ketetapannya begitu ya, soal melihat bulan. Nah, kita baca hadis yang terakhir. Setelah ini kalau ada pertanyaan saya persilakan. Lalu hadis dari Hafsah, kata Nabi, "Malam yubayyitis siyam qablal fajri fala siyamalahu." Siapa yang tidak bertabiyid siyam sebelum fajar, maka tidaklah sah puasanya. Siapa yang tidak bertabiyid itu maksudnya begini.
Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka puasa siangnya tidak sah itu. Puasa Ramadannya tidak sah. Karena begini, kalau puasa sunat, boleh niatnya siang hari. Kalau puasa Ramadan atau puasa wajib yang tidak boleh niatnya kecuali di malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu takaluk, tertidur nih, azan subuh baru terjago, niat alun lain, Bapak Ibu tetap berpuasa sampai sore, diberi pahala oleh Allah, tapi besok ganti puasa itu. Hah? Ibu lupa berniat, tiba-tiba tidur, subuh baru bangun pas azan. Ibu bapak tetap puasa, tidak boleh tidak puasa. Tetap puasa, cuma tidak dihitung puasa Ramadan berpahala, tapi besok diganti. Karena kata Nabi, la siyama lahu. Orang yang tidak berniat puasa di malam hari, puasanya tidak sah. Tidak sah itu maksudnya tidak dianggap puasa wajib. Tapi dia menghormati Ramadan, tetap berpuasa. Itu kenapa niatnya wajib di malam hari setiap malam. Nah niat itu bukan nawaitu saumaradin itu bukan niat itu. Niat itu ibu bapak ingat besok puasa Ramadan. Makanya di kampung Bapak Ibu, tak tahu begini dulu ketika ketik-ketik masih di kampung, setiap selesai tarawih itu imam itu berteriak itu. Apa teriakan imam? Nawaitu saumagadin an ada fardi syahri Ramadan hazihi sana ada alillahi ta'ala. Itu mengingatkan semua jamaah pasang niat. Karena niat puasa Ramadan wajib tiap malam. Cuman niat itu kan sengaja di hati, besok kita mau puasa, takana besok ke puasa, itu lah niat nama itu. Ingat besok puasa, itu udah niat. Ibu bapak makan sahur itu sudah niat itu. Kemana makan sahur? Ke puasa niat tuh mah. Ya. Cuman kalau definisi niat yang paling benar, qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu, langsung memperbuatnya. Ibu niat salat kapan? Saat berdiri di tempat salat itu, lalu takana salat sengaja aku salat subuh takbir ada ya. Maka niat yang paling baik Allah tuh niat di situ tuh. Maka niat puasa yang paling baik lah selesai ibu bapak makan sadonyo, ndak boleh lah selesai sadonyo baru puasa niatkan besok puasa. Awak malah niat puasa tapi mengunyai taruh ilai bang niat cara itu. Atau para ulama mengatakan niat yang benar setelah selesai makan minum baru kita berniat. Tapi bapak ibu makan sahur itu sudah berniat pasti itu. Karena pasti ingat puasa waktu makan. Tak gitu. Nah, tapi niatnya tiap malam. Ya, karena itu ya Imam Malik ya dalam mazhab Maliki, bagi orang yang pelupa atau orang yang kemungkinan tertidur, zaman dulu kan tidak ada mic, tidak ada alarm, tidak ada listrik tuh. Kemungkinan tertidur tuh. Maka seyogianya dia berniat di malam pertama itu puasa 1 bulan. Sengaja aku puasa Ramadan 1 bulan. Tapi dia wajib berniat tiap malam. Niat puasa yang 1 bulan itu bisa berguna kalau di 1 malam dia tertidur atau terlupa berniat. Maka yang itu mencukupi untuk yang malam itu. Nah, makanya nanti Bapak Ibu solusinya untuk yang pelupa atau yang palalo. Di malam Ramadan pertama itu, di sudah tarawih pertama itu, berniatlah puasa Ramadan sebulan. Tapi niatnya wajib tiap malam. Karena Bapak Ibu sudah berbuka. Kalau sudah berbuka berarti besok ibadah baru lagi. Sama di jamak Ibu. Ibu lah salam. Lakukan salat asar jamak takdim. Niatnya kembali. Tak bisa niat yang tadi. Karena sudah salam kan. Kalau sudah selesai ibadah mau mulai lagi niat yang baru. Bapak kan nak berbuka tadi kecuali apa sebulan tu puasa tak makan-makan loh sampai 30 hari, ayo niat seharian cuma.
Tapi kan sudah berbuka, makanya kita niat baru lagi itu. Itu kenapa niat puasa itu wajib tiap malam, dan niatnya di malam hari. Kapan malam? Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Makanya sudah berbuku dulu boleh niat tuh. Ya, karena besok ke puasa lah. Nah, tapi intinya niat puasa itu kata Nabi wajib tabiyid. Tabiyid itu ya malam, di malam hari. Kalau dia tidak berniat di malam hari, maka dia ya tidak sah puasanya. Beda kalau puasa sunat. Ibu bapak mau dikini kok ya tak? Tak mau makan selero, tak mau makan malas, saya mencari nasi hari lah jam 11 siang kan, tu tak selero selalu. Dan puasa selesai. Itu boleh. Sah puasanya. Ya, dengan catatan dari subuh tak makan, tak minum. Tapi kok lebih lontong jam 7 sepiring tu jam 11 baru niat. Boleh kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib mesti tabiyid. Nah, itu ketentuannya itu ya. Nah, itu ya baru berapa 3 hadis ya tentang puasa ini. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan Bapak dulu. Kan pemerintah telah menetapkan dan telah mengumumkan karena kita ada 2 paham di Indonesia ini. Ada kita tidak sependapat dengan pemerintah. Pada kita atiullah, atiur Rasul wa ulil amri. Nah, berarti kita berbeda. Berbeda itu Pak, apa hukumnya gitu? Hanya biasa-biasa saja atau itu termasuk melanggar gitu dari segi agama? Itu Pak, terima kasih. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Silakan Bapak dulu. Mengenai puasa ya. Kan pemerintah telah menetapkan dan telah mengumumkan karena kita ada 2 paham di Indonesia ini. Ada kita tidak sependapat dengan pemerintah. Pada kita atiullah, atiur Rasul wa ulil amri. Nah, berarti kita berbeda. Berbeda itu Pak, apa hukumnya gitu? Hanya biasa-biasa saja atau itu termasuk melanggar gitu dari segi agama? Itu Pak, terima kasih. Memang begini Pak, dalam Al-Quran atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Khusus kata pemimpin, Allah membuang kata atiunya. Kalau Allah pakai atiu, Rasul pakai atiu, ulil amri tidak ada atiunya. Kan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Kenapa begitu? Taat kepada Allah itu mutlak. Kalau Allah sudah perintahkan, tidak ada diskusi. Kalau Allah sudah larang, tidak ada diskusi. Taat kepada Rasul mutlak juga. Kalau Rasul sudah perintahkan, tidak ada diskusi. Kalau Rasul sudah larang, tidak ada diskusi. Tapi pemerintah, penguasa, pemimpin boleh didiskusikan. Artinya taat kepada pemimpin itu tidak semutlak taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalaupun mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita punya pendapat berbeda yang pendapat juga konteks ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu dibolehkan. Andai Allah menggunakan kata atiu pada ulil amri, maka tidak boleh sedikit pun kita berbeda dengan pemerintah. Beruntung Allah tidak mengatakan atiu kepada ulil amri seperti atiu kepada Allah. Yang Allahnya atiu, yang Rasulnya atiu, yang ulil amrinya dibuang kata atiunya. Sifatnya tidak mutlak Pak. Jadi kalau Bapak punya argumentasi lain yang berbeda dengan pendapat pemerintah, itu boleh saja. Yang penting begini, Bapak Ibu beribadah itu dengan dalil, dengan argumentasi. Jangan beribadah itu hanya karena ingin berbeda. Kalau kita berijtihad, lalu ijtihad kita itu benar, maka pahalanya 2. Bila kita berijtihad, lalu ijtihad itu salah, pahalanya 1. Karena ijtihad itu sama-sama mencari kebenaran.
Nah, makanya Bapak Ibu ya tidak perlu itu diperdebatkan karena habis energi kita nanti berdebat soal itu. Karena selama metodenya berbeda, tetap kesimpulannya akan berbeda. Kecuali pemerintah mau mengambil satu. Mulai tahun besok dan berikutnya kita sepakati gunakan hisab. Selesai. Pasti sama. Atau mulai besok hisab tidak kita pakai. Kita semua menunggu ru'yah dengan mata kepala. Selesai. Jadi hisab coret. Tapi kalau masih menggunakan dua metode yang berbeda, tetap hasilnya akan berbeda pula. Ya, kita nikmati sajalah Pak, hidup di negara demokrasi ya begitu. Kalau di Saudi Arabia tidak ada perbedaan. Karena satu komando. Rasanya di Malaysia juga tidak ada perbedaan, Pak. Karena di Malaysia itu, iya, ya bisa kalau negara kita mau bisa. Jadi ormas, semua ormas kunci. Jadi nggak boleh ngomong ngatur ini, NU nggak boleh ngomong ngatur ini, semua persis nggak boleh ngomong. Tutup pintunya. Hanya satu yang bisa ngomong, pemerintah. Kalau dua-duanya benar, sekarang duduk semua ormas. Muhammadiyah, NU, Persis, semua duduk, Menteri Agama semua. Sekarang demi kebaikan, kesatuan umat, kita pilih satu metode. Ya, menurut Muhammadiyah, kalau melihat dengan kepala benar enggak? Benar. Menurut NU, melihat pakai hisab benar enggak? Benar. Dua-duanya benar kan? Sekarang kita voting. Dari dua yang benar ini, mana yang satu kita sepakati untuk negara kita. Kalau begitu mereka mau, selesai Pak. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.